Mereka berusaha 2 putaran. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Udah kalian dengar. Apa katanya? Bukan gara-gara Ahok, bukan gara-gara Anies. Wah, jadi kemarin itu anak-anak Abah sama Ahok percuma dong kolaborasi. Mana nih? Padahal masanya dikerahkan. Udah senang-senang kemarin itu ada pemberitaan. Aku bukannya bilang apa, jujur aja. Aku sebetulnya senang kali aku dengan pemberitaan bahwasanya Ahoker dan juga anak-anak Abah sama-sama motong nasi tumpeng. Kalau aku di situ kusuruh orang itu suap-suapan. Yuk, suap-suapan yuk. Ternyata nggak dianggap. Jadi udah kalian dengar sendiri kan, bahwasanya sebetulnya Ahoker dan juga Anies Baswedan pengikutnya sama-sama diperalat. Bukan gara-gara Ahok, bukan gara-gara Anies, tapi gara-gara masyarakat yang ada di kota Jakarta. Nah, emangnya pemilih dari Ahok dan juga Anies bukan orang Jakarta? Kayak gile lu Dul. Buruan, lu kudu minta maaf Dul. Apalagi sama yang namanya Anies Baswedan. Dia udah korban banyak Dul. Dia udah bela-belain pakai baju tentara-tentaraan. Baret oren Dul, baret oren. Demi lu Dul. Sombong amat. Jadi jujur aja aku bilang, ternyata inilah tabiat aslinya Rano Karno. Pung Parbella, kau jangan kayak gitu kau. Kau mancing-mancing emosi kau. Kau jadi kompor kau. Bukan kompor. Kenapa terbersit perkataan seperti itu dari seorang Rano Karno? Berarti dia over pede. Dia mengatakan bahwasanya kemampuanku itu melebihi daripada bantuan kalian berdua. Dan tahu lanjutannya apa? Gua kagak peduli, insya Allah. Mau 2 kali putaran kek, 3 kali putaran kek, 5 kali putaran kek. Pokoknya gue yakin gue bakalan menang. Oh, mak dikipe lu Dul. Muka gile lu. Gelap. Aduh Dul. Sekarang begini, kau tuh harusnya bersyukur dan kau harusnya berterima kasih sama Ahoker dan juga sama Anies Baswedan. Karena apa? Jujur aja ku bilang sama kalian, suaramu itu kan 50% 07 kan gitu kan. Jangan-jangan yang 0,7 itu anak Abah. Nggak boleh gitu loh. Kagak tahu bersyukur lo Dul. Gile lu. Coba bayangkan kalian, berani dia mengeluarkan statement kayak gitu. Kecuali kalau misalnya suaranya 80%, wajar dia mau ngomong begitu. Suaranya orang ini pun juga di ujung tanduk. 50,07. Ini jujur aja aku bilang, kalau sampai aku jadi anak-anak Abah, jujur aja aku bilang, bunuh diri aku. I kill myself. Itu mah. Makanya aku bilang untung gak aku aja anak-anak Abah. Gimana Pak Anies? Jadi wakil presiden 2029. Udah capek-capek pakai putih. Berharap dia mendapat panggung untuk 2029. Mimpi buruk. Ternyata semuanya itu hanya harapan palsu. Di mana? Aduh, Nis, sudah aku bilang sama kau. Kemarin itu kau di awal-awal kan sempat kau mendukung Ridwan Kamil, mengatakan bahwasanya yang paling cocok dengan kau adalah Ridwan Kamil. Nggak tahu kenapa di tengah jalan kau ke Pramono Adul.
Ya, tapi ya udahlah, nasi sudah menjadi bubur. Yang penting tinggal ditambahin kecap, ditambahin suiran ayam sama ditambahin kaldu, jadi bubur ayam. Jadi ku bilang sama kalian, aku ndak bilang apa. Harusnya ya PDIP boleh berkaca dari dapil-dapil yang lain ya. Boleh berkaca dari Jawa Tengah, dari Sumatera Utara. Harusnya di Jakarta mereka itu boleh bikin acara syukuran besar-besaran. Betul ku bilang. Ya. Karena apa? Ya di Jakarta muka mereka terselamatkan. Kehilangan muka Sumatera Utara, kehilangan muka Jawa Tengah. Hilang harapan di Jawa Barat, sama sekali tak ada asa di daerah Banten. Ya, apalagi Jawa Timur. Astagfirullahaladzim. Dari awal di situ memang sudah Kofifa Indar Parawangsa kan begitu. Nggak kalian tengok kemarin itu Kofifa Indar Parawangsa. Begitu tahu suaranya 57% di teleponnya Bapak Jokowi. Bu Mega udah berapa orang yang telepon? Yang ada di Lampung begitu juga, iya kan? Disorot itu sama kamera tuh telepon Bapak Jokowi, ya kan? Pak Jokowi terima kasih banyak, ya kan begitu, segala macam. Begitu juga di Sumatera Selatan, begitu juga yang ada di Sumatera Utara. Wajar menantunya. Pak makasih ya Pak udah menang Pak. Apa salahnya ya kalau menantunya memang dipilih rakyat, kenapa enggak? Kan begitu, yakin aku biar tahu kalian, calon dari Banten, calon dari Jawa Timur, calon dari Jawa Barat, calon dari mana. Ya, mereka itu semuanya rata-rata telepon sama Bapak Jokowi. Kang Deddy Mulyadi mana leponya sama Bapak Prabowo tuh? Yang geus weh, sarua wae. Jokowi is Prabowo, Prabowo is Jokowi. Mission completed. Aduh, makanya aku bilang ya, sedangkan kita ya untuk hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh selalu dikatakan orang tua. Ingat ya nak ya, jangan sombong. Karena apa? Karena kesombongan itu awal dari kehancuran. Ya, ada itu kasusnya di Kalimantan, Kalimantan mana itu aku lupa itu ya. Waktu lagi debat apa dibilangnya? Nggak ada yang perlu saya tanyakan kepada dia, karena menurut saya dia nggak ada pengalaman. Apa mau saya tanyakan sama dia? Rupanya biar tahu kalian, suaranya nggak menang. Yang dihinanya itulah yang menang. Ya kan? Begitu juga di Riau ya. Apa dibilang? Ya, kalau nggak salah itu paslon nomor 2 dibilang nyalakan sama nomor 1. Gimana ya Dinda ya? Dinda kan masih muda, pengalaman apa rupanya Dinda? Rupanya Abdul Wahid menang. Jangan sombong. Belum duduk sombong. Iya. Kedepankan rendah hati. Ya, itu dia. Jadi siapapun calonnya, siapapun partainya, kalau misalnya sudah mengedepankan kerendahan hati, mengedepankan pengayoman, mengedepankan diskusi dengan masyarakat, yakin masyarakat itu pun juga menilai dengan hati. Gitu. Ini enggak sama kayak yang di Indramayu. Saya anak jenderal. Anak jenderal. Enggak tahu suaranya 27%. Nina Bobo itu dia. Saya anak Dai Baktiar saya. Sementara Luki Hakim katakan apa? Saya bukan anak orang pejabat, saya bukan anak jenderal, tapi saya punya keinginan untuk memajukan Indramayu. Gitu, ya kan? Ini ndak gara-gara ada begini-begini orang kan. Dia nomor segini.
Lewat mobil dia sama mobil patroli gini-gini berhenti dia. Siapa yang menghadang saya? Siapa yang menghadang saya? Siapa? Kamu. Saya nggak mau tahu, semuanya harus ditangkap ini. Kalah apa? Makan kau kesombonganmu itu. Begitu juga di Pangkal Pinang. Biar tahu kalian, pengusung utama Partai PDIP melawan kota kosong. Kota kosong presentasinya 61%. Malu dong. Sampai ada dari tim pemenangan dan juga pengurus partai tertentu di sana mengatakan, jangan pernah kita berikan suara kepada kota kosong, karena tidak mungkin kita memberikan pemerintahan dilaksanakan oleh kota kosong. Masa kita lebih milih orang yang tidak kenal memimpin kita daripada orang yang kenal? Ya kalau misalnya orang yang dikenal juga bandit, nggak cocok untuk menjadi pemimpin, untuk apa dipilih? Makanya aku bilang, mantap, luar biasa Pangkal Pinang. Itu baru, makanya aku bilang jangan coba-coba. Tahu enggak kalian? Ini aku bilang sama kalian ya. Ini jujur aja aku bilang. Aku agak curiga ya. Aku agak curiga dengan paslon-paslon yang cuman ada 2 pasang di satu daerah, di satu pilkada. Karena apa? Dari pengalaman kotak kosong ini ada sekitar 47 kotak kosong. Bisa dikatakan kotak kosong paling banyak tahun ini. Ya, dan juga biar tahu kalian ya, KPU itu mengatakan bahwasanya animo masyarakat menurun ya di dalam pemilihan pilkada. Ya, karena apa? Sudah apatis, sudah nggak percaya lagi sama partai politik. Ya, kita nggak perlu lagi, maksudnya gini, kita nggak perlu menuding salah satu partai, enggak. Tapi ini adalah koreksi bagi partai politik, kan begitu. Jujur ku bilang sama kalian ya, di tempat TPS ku ada sekitar 465 daftar pemilih tetap DPT, yang mencoblos cuma 230. Separuh. Ada TPS lain lagi biar tahu kalian, 470 yang milih cuma 160. Kejadian nggak perlu kusebutkan di mana. Ya, itu dia. Ya, makanya aku bilang ya, ini jujur aja aku bilang, kalian perhatikan ini. Kalian perhatikan calon-calon yang selisih suaranya itu. Ya, kalau misalnya cuma 2 calonnya, selisih suaranya itu sangat bisa dikatakan ya agak beda-beda tipis lah dengan yang lain. Ya, apalagi dengan kotak kosong. Itu artinya apa? Itu artinya mereka itu sedang melakukan sebuah usaha untuk berkuasa seterusnya. Betul, makanya aku bilang ya, kecuali ada juga sih ya, seperti ada beberapa daerah ya yang kotak kosongnya itu kalah. Ya, itu berarti memang betul-betul itu pemimpin yang memang diharapkan untuk memimpin daerah tersebut. Tapi ada aja biar tahu kalian ya. Ini contohnya, mudah-mudahan salah tebak aku ya, salah tebak. Ya, ini paslon nomor 1. Paslon nomor 2 kotak kosong ya. Oleh karena dia takut melawan kotak kosong, karena tahu dia ya, karena track recordnya nggak bagus, nanti siapa tahu menang-menang ini kotak kosong, kan begitu ya. Dibikinlah calon boneka. Kau menuduh Pung di daerah mana itu? Aku bukan menuduh, tapi ini sepertinya ya, kalau memang contohnya ada kotak kosong, berarti kan ada ketakutan ya dari beberapa paslon ya, dia itu tidak dipilih, kan begitu. Makanya dia bikin calon boneka. Terjadilah pemilihan. Ya, kampanye seperti biasa, debat seperti biasa ya. Ternyata setelah pemilihan, yang satu katakanlah rata-rata 80, yang satu rata-rata 20, kan begitu ya. 20%. Nah, ini yang 20% ini dicurigai. Gitu dia. Apalagi kalau misalnya disurvei di masyarakat, tengah-tengah masyarakat. Sebetulnya kenapa sih kalian pilih itu? Ya udahlah, cemana mau dibilang, nggak dipilih pun juga tetap jadi yang naik. Itu ada indikasi kalau misalnya dibikin kotak kosong itu pasti kalah. Di Pangkal Pinang mungkin dia itu salah strategi, nggak dibikin calon boneka, bikinlah calon boneka kian. Tapi itu dia, ya kan, dia serba salah. Dibikin calon boneka nanti kalah, kan begitu. Daripada dia yang naik, nanti lebih bagus aku lawan kotak kosong.
Kalau aku kalah, aku nggak tahu juga siapa yang naik. Kan begitu. Makanya aku bilang ya, jadi bisa dikatakan nggak ada yang perlu disombongkan Bang Dul ya. Semuanya itu bisa diraih oleh karena ada kerjasama, ada sinergi antara kau, timmu bersama dengan Anies Baswedan dan juga dengan para Ahoker. Jujur ku bilang sama kau, Ahoker itu tadinya tidak akan pernah mau memilih Pramono Anung dan juga Rano Karno. Karena apa? Sudah dikecewakan, karena harapan mereka adalah Ahok, bukan Pramono, bukan Rano Karno, kan begitu. Tapi karena memang kalian sudah meyakinkan dengan baik ya, dapatlah kalian suara dari Ahoker. Begitu juga Anies Baswedan. Ku bilang sama kau ya Bang Dul ya, Anies Baswedan itu jujur saja, itu peminatnya banyak, itu orang-orang PKS ya, bisa jadi calon wakilnya itu dari Ridho ya, tapi pemilihnya itu banyak itu yang menyeleweng ke Pramono Anung. Banyak itu. Jadi jangan kau jangan jumawa lah. Jangan kau tutup over pede gitu loh. Masa kau bilang 3 kali pun dibikin 3 putaran, kami tetap menang. Gak boleh begitu. Susah kayak gini bah. Ya, jadi itu aja dari Opung Parbelak. Jadi aku pesankan sama kalian, untuk kawan-kawan yang di Jakarta, kalian tunggu tanggal pengumuman tanggal 16. Kalau memang 1 putaran, ikhlaskan kalian. Kalau memang 2 putaran, perjuangkan kalian. Dan aku nggak setuju dengan yang dibilang Rano Karno itu. Apa dibilang? Mereka sedang mengusahakan 2 putaran. Mereka sedang mengusahakan 2 putaran. Siapa? Ya, penghitungan berjenjang kan ada. Kan begitu. Aku begini aja dulu Bang Rano, jujur aja sebelum menuju ke sana, tolong dulu usut itu yang kemarin itu yang dibilang katanya sudah mencoblos ada 10 surat suara. Tolong dulu bersihkan dulu nama baik kalian. Gitu ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.